semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai kapan kalian nonton webinar kali ini. Dan selamat datang di webinar Strategi Hidup Sehat dan Sukses bagi pelajar di masa pandemi. Nah, senang banget kita akhirnya bisa bertemu dan senang sekali untuk bisa membagikan tips-tips nih selama masa pandemi ini mengenai hidup sehat dan sukses bagi pelajar. Dan selamat datang di webinar kali ini, dan pastinya webinar kali ini akan sangat seru dan akan sangat menambah wawasan kalian karena tentunya materi webinar kita kali ini sangat relate, sangat berhubungan dengan kehidupan atau masalah-masalah para pelajar dan masalah-masalah remaja di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, sebelum itu kita bakal kenalan dulu nih satu-satu sama narasumber-narasumbernya yang kece nih. Nah, yang pertama aku mau sapa dulu nih. Halo Tian. Halo semua. Oke, nah narasumber berikutnya adalah ada Brian nih. Halo Brian. Halo semuanya. Asik. Nah, narasumber kita yang terakhir ada Laura. Halo Laura. Halo semuanya. Nah, buat para penonton yang nonton webinar kali ini, tema webinar kali ini akan dibagi menjadi 3 tema besar, yaitu yang pertama adalah strategi hidup sehat secara fisik, yang kedua adalah strategi hidup sehat secara mental, dan juga strategi hidup sukses bagi pelajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke tema webinar pertama kita, yaitu strategi hidup sehat secara fisik yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tian. Nah, kepada Tian, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Kara untuk waktunya. Jadi, halo teman-teman semuanya, nama saya Tian dan kali ini saya mau memaparkan mengenai pentingnya pentingnya menjaga kesehatan fisik di tengah pandemi. Jadi, kenapa sih menjaga kesehatan fisik itu penting? Kita ini sekarang berada di era di mana kita dihadapi oleh sebuah virus yang sangat mudah penyebarannya, ya kan? Virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Jadi seperti yang ada di gambar, ini adalah ilustrasi di mana paru-paru kita dikelilingi oleh virus-virus. Nah, ini artinya virus ini sangat menyerang sistem pernafasan kita, dan virus ini berdampak banyak ke kita, ya kan, terlebih untuk kesehatan kita. Virus ini bisa bikin kita kena flu dan juga bisa bikin kita kena demam. Suhu tubuh kita bisa meningkat drastis sampai 37 derajat Celcius, di mana itu jauh di atas batas normal, ya kan. Dan ini sangat penting buat kita untuk menjaga supaya kita tidak terkena hal-hal semacam ini, karena virus ini sangat mudah penyebarannya, dan ini bahaya banget buat yang orang-orang lebih tua karena dampaknya akan lebih fatal daripada ke kita yang masih muda-muda gini. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Ada beberapa cara, ya kan teman-teman, untuk kita bisa menjaga kesehatan fisik kita dan juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang pertama, yang paling penting adalah kita harus terkena sinar matahari. Sinar matahari ini sangat penting buat tubuh kita dan juga buat imunitas tubuh kita. Kenapa? Karena dengan kita kena sinar matahari, itu kita bisa mendapatkan vitamin D yang gratis dari alam, ya kan. Vitamin D ini sangatlah penting supaya kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Yaitu caranya adalah kita cukup berjemur kayak 10 atau 15 menit aja lah per hari gitu. Ini bukan hal yang susah buat dilakuin. Ini benar-benar bikin kita segar kalau pas pagi hari juga kan. Vitamin ini juga vitamin yang gratis dari alam. Kita bisa menikmatinya yang gratis gitu. Lalu yang kedua adalah kita bisa jogging. Nah, jogging ini benar-benar membantu kita untuk meningkatkan daya pernafasan kita. Kita bakal bisa punya pernafasan yang lebih panjang dan juga fisik kita bisa lebih bugar, lebih sehat, dan secara sosial ini bagus. Kita bisa berinteraksi dengan orang banyak. Tapi di era pandemi seperti ini kita harus benar-benar menjaga jarak.
Nah, jogging ini kan suatu tipe olahraga yang dilakukan di luar ruangan nih teman-teman. Jadi penting bagi kita untuk menjaga jarak karena kita bakalan ketemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Apalagi virus corona ini adalah virus yang sangat mudah penyebarannya. Dengan kita ngobrol aja mungkin ada yang ngobrolnya agak muncrat-muncrat gitu kan. Kita nggak tahu siapa yang carrier virus corona ini dan dengan dari droplet itu kita bisa terinfeksi teman-teman. Jadi ada pentingnya supaya kita bisa untuk tetap selalu menjaga jarak lah. Nah, yang ketiga adalah bersepeda. Jadi bersepeda ini sangat bagus buat meningkatkan daya tahan pernafasan kita, meningkatkan imunitas tubuh kita, meningkatkan massa otot kita, terlebih di bagian kaki karena kita kan goes terus ya teman. Dan sama seperti jogging ini sama bagusnya buat buat sosial kita juga. Kita bakal berinteraksi dengan orang banyak dan mungkin kita bisa kenalan dengan orang-orang baru dan juga kita mungkin bisa kenal atau mungkin bisa bergabung dengan suatu komunitas bersepeda karena sepeda ini olahraga bersepeda ini kan salah satu olahraga yang tren sekarang yang lagi trending, banyak orang sedang melakukan ini. Jadi kita bisa kenal dengan banyak orang juga di era pandemi ini. Tapi tentu saja harus tetap jaga jarak dan juga pakai masker ya teman-teman. Lalu solusi berikutnya adalah kalau misalnya teman-teman bahasanya parno untuk keluar rumah. Nah, ini adalah olahraga yang bisa dilakukan di rumah, tidak perlu memakan tempat yang banyak, tidak memerlukan peralatan yang banyak pula, cuman perlu suatu kelas yang cukup landai dan juga tubuh Anda sendiri untuk melakukan olahraga ini. Nah, olahraga ini adalah olahraga sit up, push up, dan juga back up. Nah, ini tidak memakan banyak tempat, mudah juga untuk dilakukan dan sangat bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, imunitas tubuh kita, pernafasan kita, dan bahkan massa otot kita. Nah, ini cocok banget buat kalian yang takut-takut untuk keluar rumah dan juga buat kalian yang sekiranya malu untuk olahraga tapi dilihatin orang lain ya kan. Ini cocok banget buat kalian. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah pola makan kita. Kita harus benar-benar mengatur pola makan kita juga. Jadi nggak apa-apa dimakan. Cobalah kita memprioritaskan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin D karena ini bisa benar-benar meningkatkan imunitas tubuh kita. Makanan-makanan yang mengandung vitamin D yang saya rekomendasikan itu bisa telur atau daging-dagingan dan terlebih daging ikan ya teman-teman. Karena makanan-makanan tersebut banyak mengandung vitamin D. Ya, gitu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak Tian atas pemaparannya yang sudah sangat jelas nih ya. Nah, dari sini kita banyak belajar nih teman-teman, betapa menjaga kesehatan fisik di masa pandemi ini sangat penting dan juga tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Tian, banyak sekali cara-cara bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik. Gak usah yang terlalu muluk-muluk, tapi setidaknya bisa kita lakukan sendiri di rumah, tapi tetap harus rutin dan yang paling penting harus tetap ingat bahwa menjaga kesehatan fisik dan menjaga jarak satu sama lain itu juga sangat penting. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, ini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari Instagram Story yang ditanyakan oleh teman-teman sendiri. Nah, pertanyaan pertama ini dari @Kenji Sidarta. Nah, thank you Kenji atas pertanyaannya. Nah, jadi Kenji tanya gini nih, Tian. Gimana sih caranya membagi waktu untuk olahraga dan juga online class? Nah, boleh langsung dijawab nih, Tian. Oke, jadi di era online class ini, kita kan dihadapkan oleh banyaknya tugas juga. Dan dengan banyaknya tugas juga ini kan menuntut kita untuk selalu bekerja keras kapanpun untuk mengerjakan tugas itu dan kadangkali kita juga jadi jarang berolahraga. Nah, kita ini punya 24 jam sehari teman-teman. Dan olahraga itu
janganlah olahraga ini dijadikan sebagai suatu hal yang gimana ya, yang wajib untuk dilakukan, jangan diprioritasin lah. Maksudnya kalau diprioritasin nanti kita bakal kayak terpaksa untuk menjalani itu. Ya memang ini wajib dan memang ini prioritas lah, apalagi di era pandemi kayak gini ya kan. Tapi ini kembali ke mindset sebenarnya. Jangan dijadikan sebagai suatu prioritas, tapi jadikannya sebagai rutinitas. Karena kalau kita menjadikannya sebagai rutinitas, ini akan menjadi suatu hal yang enjoy bagi kita untuk kita lakukan. Kita akan bisa menikmati, kita akan bisa menikmati dinamikanya. Kita bisa lebih sehat juga dengan cara yang fun gitu loh. Dan kembali ke pertanyaan tersebut sebelumnya, gimana cara kita membagi waktu antara olahraga dan juga online class? Ini penting buat kita untuk selalu bikin to-do list. Tugas-tugas sekolah kita itu harus kita list. Mau kita kerjakan kapan? Mau kita harus nyatet itu semua dan kita harus konsisten dengan itu. Kalau misal kita tidak konsisten dan kita nggak nyatetin hal kayak gitu, ujung-ujungnya adalah kita akan santai-santai dan kita akan berpikir, wah pandemi kayak gini banyak waktu lah, ngerjain kapan-kapan juga fine-fine aja. Alhasil kalau udah mepet-mepet deadline pasti baru kita kedadapan gitu, kayak aduh udah tinggal berapa hari lagi, aduh tinggal berapa jam lagi gitu, dan kita kayak bakalan ngebut, bahasanya anak sekarang SKS, sistem kebut semalam, dan itu benar-benar nggak sehat buat fisik kita karena kita akan dipaksa untuk melek semalaman untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, dan ujung-ujungnya adalah tubuh kita bakal lemah karena di keesokan harinya kita akan sekolah lagi kan, menatap layar lagi, dan kita nggak punya waktu istirahat yang cukup karena malamnya kita udah ngerjain tugas banyak, dan ini bikin tubuh kita down, bikin tubuh kita sakit-sakitan, dan parahnya lagi mungkin kita bisa terinfeksi oleh virus tersebut ya kan. Jadi ini penting lah buat kita untuk kerja cerdas ketimbang kerja keras. Penting untuk selalu mencatat dan penting untuk konsisten. Itu aja. Oke, terima kasih Tian atas jawabannya dan juga semoga menjawab pertanyaan ya Kenji. Nah, memang penting banget nih bagi kita untuk bisa membagi waktu dengan cerdas antara belajar, tapi juga jangan lupa untuk olahraga secara rutin supaya fisik kita tetap terjaga. Nah, lalu ada pertanyaan lagi. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ricardo Ferdinand. Jadi, terima kasih Ricardo Ferdinand sudah bertanya. Nah, pertanyaannya ini adalah, bagaimana cara untuk mengatasi mata yang semakin minus karena harus menatap layar terus? Nah, ini boleh langsung dijawab ya. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Di era pandemi kayak gini, di era online school seperti ini, kita dipaksa dan dituntut untuk melihat layar. Layar ini kalau kita keseringan menatap kan juga nggak sehat buat mata kita, radiasinya, sinarnya segala macam. Apalagi kalau kita harus ke deket-deket gini lihatnya. Ada upaya preventif yang bisa aku kasih, yakni ya dengan tadi mencatat tugas-tugas itu, dan kita jadi bisa punya waktu untuk beristirahat. Kita bisa bikin tubuh kita rileks, bisa bikin mata kita rileks, mata kita bisa gimana ya bahasanya, mata kita bisa beristirahat dulu lah, jadi nggak mantengin layar terus menerus karena ini nggak sehat buat mata. Dan pentingnya untuk mencatat tugas ini yaitu tadi supaya kita beristirahat dan juga kita nggak jor-joran, mata kita nggak harus dipaksa untuk melek gitu juga kan, otot mata kita akan dipaksa terus menerus dan itu benar-benar nggak sehat, bikin mata sakit, bikin mata kita pusing gitu loh. Dan untuk yang minus tadi, aku sendiri sekarang minusku juga nambah ini di era pandemi, di era online school kayak gini, minus mataku juga nambah. Dan ada solusi yang sebenarnya aku bisa kasih. Aku sekarang lagi sering minum jus campuran antara wortel dan juga jeruk, yang mana dua-duanya ini kan berkhasiat juga buat kesehatan mata, dan puji Tuhan sekarang mataku udah lebih rileks, dan juga kalau tiap aku minum itu matanya rasanya seger gitu, dan tentu saja perlu istirahat yang cukup lah kayak gitu. Sekian aja dari aku, terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Tian atas jawabannya yang menurut aku sih sudah sangat menjawab ya. Nah, semoga menurut Ricardo Ferdinand juga sudah sangat menjawab ya pertanyaan tadi. Nah, dengan begitu materi kita tentang kesehatan fisik ini sudah selesai. Nah, semoga bagi para penonton yang sampai sekarang masih nonton webinar kali ini menjadi punya insight, punya gambaran gimana sih cara-cara menjaga kesehatan fisik di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan kami ingatkan kembali sebagai pelajar jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik di masa pandemi karena di masa pandemi ini imunitas atau kekebalan tubuh kita akan sangat mudah terserang. Nah, dengan strategi dan cara-cara tadi diharapkan semoga kalian bisa terapkan sendiri di rumah dengan cara kalian masing-masing dan juga stay healthy juga ya teman-teman. Nah, berikutnya akan ada materi berikutnya, materi yang baru nih tentang strategi kesehatan mental nih. Nah, untuk masalah kesehatan mental ini akan langsung aja dijelasin oleh pakarnya yaitu Brian. Oke, kepada Brian, waktu dan tempat saya persilahkan. Oh ya, sebelumnya PPT-nya tolong di next dulu. Oh ya, oke. Ya, jadi masa pandemi ini itu merupakan masa yang berat ya teman bagi kita. Karena kita tuh dituntut untuk menghadapi dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Namun teman-teman kita itu harus menerima realita bahwa dunia itu memang tidak sempurna meskipun kita mengharapkannya. Nah, akan tetapi dalam proses beradaptasi tersebut itu kan pastinya ada pergolakan batin ya teman-teman. Salah satu contohnya ya masalah kesehatan mental gitu kan. Nah, terutama bagi kita sebagai pelajar yang punya tuntutan tinggi ya teman-teman terhadap perubahan-perubahan yang ada dari sekolah maupun dari lingkungan-lingkungan yang lainnya. Nah, maka dari itu sekarang aku akan membagikan tips nih bagi kalian untuk cara menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini dan bisa kalian terapkan juga di masa pasca pandemi. Lalu ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang bisa kalian lakukan, tergantung diri kalian juga. Yang pertama, itu adalah meditasi. Bisa di next ya, Kara? Yang pertama adalah meditasi ya teman-teman. Mungkin kalian bosan mendengar kata meditasi. Apa-apa yang hubungannya dengan masalah mental itu dikaitkan dengan meditasi. Namun di dalam artikel psikologi disebutkan bahwa meditasi itu adalah salah satu cara yang paling manjur untuk bisa menjaga kesehatan mental sekaligus mengobati mereka yang sudah mengalami penyakit mental. Nah, lalu cara kerjanya meditasi itu gimana sih? Cara kerjanya meditasi itu gini teman-teman. Jadi ketika kita itu stres, cemas, tubuh kita akan mengeluarkan hormon yang namanya epinefrin dan non-epinefrin. Itu merupakan hormon adrenalin ya teman-teman. Nah, ketika tubuh kita itu mengeluarkan hormon-hormon tersebut, kita itu akan mengalami gejala-gejala fisik seperti denyut nadi meningkat, tekanan darah tinggi, pusing, mual dan lain sebagainya. Nah, dengan meditasi tersebut karena kita akan rileks sehingga pada akhirnya gejala-gejala fisik kita itu bisa lebih ringan lagi. Nah, lalu bagaimana cara melakukan meditasi? Secara formalnya sih biasanya kalau kalian cari-cari di internet itu kan dengan duduk bersila, lalu kalian letakkan tangan kalian di atas paha dan kemudian kalian ambil nafas secara perlahan, kalian tahan 4 hitungan dan kalian hembuskan sambil pikiran kalian, mindset kalian itu diolah supaya lebih rileks, supaya lebih positif. Nah, tapi itu tergantung zona nyaman kalian. Kalau kalian nyamannya sambil tidur ya kenapa enggak? Jadi disesuaikan sama tubuh kalian karena hanya kalian yang mengerti tentang tubuh kalian sendiri. Nah gitu. Lalu yang kedua itu juga kalian bisa melakukan aktivitas fisik atau berproduktivitas. Aktivitas fisik itu bisa dilakukan dengan olahraga teman-teman. Seperti yang dibicarain sama Tian tadi. Olahraga yang direkomendasikan selama era pandemi ini, terutama untuk menjaga kesehatan mental itu biasanya bersepeda dan jalan kaki. Dan ketika kita bersepeda atau jalan kaki, kita itu kan akan lebih fokus pada langkah kita, akan badan kita. Jadi pikiran-pikiran kita yang buruk itu akan terhempas ya teman-teman. Nah lalu selain itu kalian juga bisa melakukan produktivitas seperti mengerjakan tugas atau mencari hobi yang baru, mengembangkan hobi daripada kalian stres karena tugas kalian menumpuk. Lebih baik kalau kalian menyicil dari awal dan pada akhirnya bisa selesai dengan tepat waktu dan dengan hasil yang maksimal pula. Lalu yang ketiga adalah membangun self-image yang positif. Membangun self-image yang positif itu penting banget ya teman-teman, karena bagaimana cara kita berpandangan tentang diri kita sendiri, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, berpandangan tentang dunia juga. Nah, self-image yang baik itu akan berdampak positif pada kesejahteraan kita, baik dari segi sosial,
kenyamanan, mental, spiritual, bahkan juga fisik loh teman-teman. Nah, karena dengan membangun self image yang positif, kita itu akan lebih difokuskan pada kelebihan-kelebihan kita, sehingga kita tuh lebih realistis gitu loh dalam menghadapi keterbatasan dan kelemahan kita. Tapi kalau kita cuma fokus pada kelemahan dan keterbatasan tanpa melihat apa yang perlu disyukuri, maka nanti pada akhirnya kita akan merasa bahwa diri kita itu tidak berguna bagi dunia. Padahal di setiap adanya kehidupan itu akan ada maknanya tersendiri ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah lalu bagaimana cara membangun self image yang positif? Mungkin kalian bisa lakukan dengan membuka HP atau membuka buku, siapkan HP dan buku. Sekarang kan zamannya canggih ya teman-teman. Sesuai dengan zona nyaman kalian, lalu kalian tuliskan apa yang menjadi kekurangan kalian, apa yang menjadi kelebihan kalian, lalu kalian simpan itu. Dan setiap kalian bangun pagi, cobalah kalian berdiri di cermin, atau kalian kalau nggak punya cermin ya kalian refleksi mandiri saja, kalian baca pelan-pelan dalam hati dan kalian resapi itu, lalu olahlah mindset kalian. Alhasil kalian akan menjadi orang yang lebih bersemangat lagi dan berjuang secara lebih keras lagi. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan aku itu sudah terlanjur menghadapi permasalahan mental, menghadapi masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan lain sebagainya. Mungkin bisa di next ya Kara. Ya, jadi stres itu kan identik dengan stres, cemas dan lain sebagainya, itu identik dengan adanya permasalahan ya teman-teman. Permasalahan itu ada untuk diatasi dan juga dimaknai gitu. Nah lalu aku akan membagikan tips bagi kalian bagaimana seharusnya manusia, semua orang itu menghadapi suatu permasalahan. Jadi tipsnya ini tuh berupa proses. 3 proses ya teman-teman. Ini 3 proses yang tidak berdiri sendiri akan tetapi berkelanjutan karena proses. Yang pertama adalah proses menerima. Menerima itu maksudnya apa teman-teman? Menerima itu maksudnya adalah penerimaan diri bahwa hidup itu memang tidak sempurna dan akan selalu dihantui oleh dinamika, liku-liku kehidupan, baik naik maupun turun dan baik positif maupun negatif, yang pastinya akan membuat kita tuh merasa kesulitan di suatu waktu ya teman-teman. Nah, dengan penerimaan diri tersebut, kita tuh akan diajak untuk lebih bersyukur, lalu kita tuh menerima segala cobaan dan permasalahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena bagaimanapun itu akan membuat kita tuh berkembang lagi ke depannya. Lalu yang kedua itu adalah memahami. Memahami itu maksudnya apa? Memahami itu maksudnya adalah pemahaman terhadap seluk-beluk permasalahan atau penderitaan kita. Misalkan faktor yang mendasari permasalahan kita itu muncul, penderitaan kita itu muncul. Lalu apa sih kira-kira rencana Tuhan di balik permasalahan kita ini? Meskipun kita tidak dapat menerawang, tapi setidaknya kalau kita berusaha memaknai, kita akan termotivasi. Namun proses memahami itu pastinya harus didasari oleh menerima dulu, karena bagaimana kita memahami suatu kejadian kalau kita tidak menerima dulu. Seperti misalkan kalau kita ujian, bagaimana kita memahami soal ujian kalau kita aja belum menerima soal tersebut. Analoginya seperti itu. Nah, melalui proses memahami ini, kita itu diajak untuk menyelami permasalahan-permasalahan kita sehingga kita lebih bisa fokus untuk menyelesaikannya, dan kita juga bisa mencari perspektif dari teman-teman atau keluarga, akan tetapi hati-hati karena mereka bisa menjadi bom waktu bagi kalian kalau andai kata toksik ya teman-teman, bisa buat kalian malah lebih down. Lalu yang terakhir pengambilan solusi itu tergantung permasalahan kalian pastinya. Dan setelah kalian memahami faktor penyebabnya, apa rencana Tuhan dan berusaha untuk memaknainya, kalian ambil solusi yang sesuai dengan permasalahan kalian, dan kalian jangan lupa juga untuk selalu meminta bantuan Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kalian untuk bisa mengambil solusi yang tepat, dan pada akhirnya permasalahan kalian bisa diatasi dengan maksimal. Namun apabila andai kata kalian itu sudah merasa kecemasan kalian sudah terlalu panjang, stres kalian sudah terlalu berat hingga berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari kalian, jangan malu untuk berkonsultasi pada mereka yang lebih ahli, psikolog, psikiater, atau terapis, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh misal konseling ya bisa ke psikiater, ya, ke psikolog atau ke terapis. Kalau kalian membutuhkan pengobatan medis ya bisa ke psikiater. Ya gitu aja Kara dari aku. Oke, terima kasih banyak Brian atas pemaparan materinya yang sangat inspiratif, dan dengan dijelaskannya materi yang sangat inspiratif tadi dari Brian ini, semoga para penonton yang menonton webinar kita kali ini jadi punya insight nih mengenai apa yang bisa dilakukan ketika mental breakdown, kalau misalnya kita lagi sedih harus gimana, kalau misalnya mental kita lagi buruk harus gimana, dan juga kita jadi ngerti bahwa kesehatan mental itu di masa sekarang ini sangatlah penting. Jadi nggak hanya kesehatan fisik aja yang
harus diutamakan bahwa kesehatan mental ini juga perlu kita jaga nih teman-teman. Nah, selanjutnya akan ada sesi Q&A. Ada 2 pertanyaan terpilih yang sudah kami pilih lewat Instagram Story. Yang pertama dari @glory_emmanuel. Makasih Glory atas pertanyaannya. Nah, jadi Glory bertanya gini nih Brian. Kenapa sih waktu LOC jadi sering ngalamin panic attack selama berminggu-minggu ketimbang sekolah offline? Nah, bisa langsung dijawab ya. Oh iya, ya jadi di sini membahas tentang panic attack ya. Ya sekedar pengetahuan terlebih dahulu, panic attack itu merupakan serangan panik ya teman-teman, yang itu terjadi secara tiba-tiba. Dan ketika kalian mengalami serangan panik, kalian itu akan mengalami gejala fisik yang memang agak berat. Misalkan sesak nafas, denyut nadi meningkat, mual, muntah, pusing, bahkan kayak perasaan hampir mati gitu. Bukan pingin mati, tapi hampir mati, beda ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau masalah panic attack waktu LOC itu kenapa kok lebih sering daripada sekolah offline? Itu harusnya aku menanyakan kembali ya kepada Glory ini, kenapa? Karena kan hanya kalian sendiri yang bisa mengerti diri kalian sendiri gitu ya. Nah kan, tapi kalau mungkin kamu ingin mengetahui apa pandanganku mengenai kejadian tersebut, mungkin aku bisa jawab dari perspektif aku ya. Ya jadi ketika kita itu sekolah offline seperti biasa, ketika mungkin hampir mau presentasi atau kita mau menghadapi permasalahan yang menghadapi pelajaran yang menurut kita itu berat, horor, baik dari segi pelajaran yang susah, mata pelajaran yang susah, atau gurunya yang mungkin killer bagi kalian, itu kan kalian akan mengalami bersama dengan teman-teman kalian. Jadi teman-teman kalian itu di kelas mungkin juga akan mengalami hal yang sama dengan kalian. Mereka kepanikan, atau kalau orang Jawa bilang mereka sambat bareng, sambat itu tuh berkeluh kesah ya teman-teman. Nah, karena kalian itu melihat bahwa, oh teman-temanku tuh ternyata juga merasakan apa yang aku rasakan, mereka juga berkeluh kesah, mereka itu juga ikut merasa panik, sehingga tuh kamu merasa nggak sendiri gitu loh. Kalian merasa tidak sendirian. Berbeda halnya dengan ketika kalian itu online class. Ketika kalian online class, bagaimana cara kalian mengetahui kalau teman-teman kalian itu panik, teman-teman kalian itu pada ngerasa menderita, lagi mengalami permasalahan, gitu kan kalian tidak mengerti, kalian tidak melihat mimik wajahnya secara langsung, dan kedekatannya pun tidak segitu besarnya karena dibatasi oleh yang namanya jarak ya teman-teman. Kalau menurut aku sih seperti itu. Nah lalu bagaimana cara mengatasi panic attack deh? Kalau misalkan kalian lagi mengalami panic attack, cobalah kalian duduk lalu kalian melakukan meditasi. Meditasinya tuh nggak usah terlalu lama, singkat aja dan simple aja. Kalian cukup tarik nafas, lalu diamkan 4 hitungan, lalu kalian buang kembali. Seperti itu terus kalian lakukan mungkin 7 kali nafas gitu, itu mungkin akan membantu bagi kalian. Tapi mindset kalian jangan lupa diolah juga ya. Pokoknya ada perasaan apapun itu, tolong dilampiaskan, jangan hanya ditekan dalam diri sendiri, malah nanti kita tidak menjadi pribadi yang ekspresif. Seperti itu, Kara. Oke, terima kasih Brian atas jawaban dari pertanyaannya Glory yang menurut aku nih juga udah sangat menjawab pertanyaan ya. Nah, semoga juga menurut Glory sudah menjawab pertanyaan ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Naya, dari @nayasonjayani. Terima kasih Naya atas pertanyaannya. Nah, Naya nih menurut aku pertanyaannya sangat-sangat unik nih ya. Nah, jadi dia tanya gini nih, Bray. Gimana sih caranya menjaga kesehatan mental kalau pacar saya aja ngerusak mental saya? Waduh. Iya, iya. Dari orang yang juga punya pacar nih. Gimana nih? Iya. Baik. Jadi sebenarnya ketika kita berpacaran, sebelum kalian memulai pacaran tuh kalian harus ngerti bahwa harus punya landasan terlebih dahulu ya teman-teman. Landasan yang pertama itu adalah self-love. Self-love itu maksudnya mencintai diri sendiri dan mengapresiasi diri sendiri. Seperti yang aku katakan tadi, bagaimana cara kita tuh memandang diri kita sendiri, bagaimana cara kita memperlakukan diri sendiri, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi, memperlakukan orang lain. Nah, kalau misalkan kita memperlakukan diri sendiri itu baik, kita mencintai diri sendiri, kita akan memberikan hal-hal yang positif ke diri sendiri. Pada akhirnya itu akan menjadi sumber referensi bagi kita mencintai orang lain. Kita akan memperlakukan orang lain juga positif, memberikan orang lain tuh hal-hal yang positif. Sehingga kehidupan kalian itu akan semakin nyaman dan semakin erat satu sama lain dan bisa terjaga. Lalu yang kedua adalah saling percaya. Saling percaya itu penting banget karena
suatu hubungan tanpa dilandasi saling percaya itu akan berujung pada dampak yang negatif bagi hubungan kalian. Lalu yang ketiga, dengarkan kata hati kalian sendiri, teman-teman. Meskipun dalam lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian itu menginginkan hubungan yang damai. Akan tetapi kalian harus menerima realita bahwa memang hubungan itu tidak ada yang sempurna. Lalu kalian tuh harus resapi. Kalau misalkan menurut kalian memang udah toksik, kalian pikirkan, pertimbangkan enaknya kalian putuskan atau kalian masih perlu bertahan dan mengatasi semua itu, ya teman-teman. Lalu kalau misalkan ya teman-teman kalian itu udah kok merasa aku tuh udah cinta banget dan aku tuh udah masih pengen mempertahankan hubungan, tapi aku juga ingin mengatasi ini, dan kalian udah bener-bener ingin banget, kalian bisa ke psikolog kok berdua bareng-bareng. Misalkan sekarang kan di psikolog kan ada yang namanya EFT, Emotional Focus Therapy. Itu selain untuk mengobati penyakit mental juga bisa untuk membina emosi antara pasangan atau maupun perseorangan juga bisa. Dengan EFT itu kan kita akan, emosinya kita tuh akan lebih dikendalikan sehingga kita tuh bisa menekan emosi, dan pada akhirnya permasalahan-permasalahan kita dengan pasangan itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, kan tapi ini membutuhkan biaya yang agak mahal, jadi dipertimbangkan baik-baik. Nah, gitu kalau dari aku, Kara. Semoga menjawab. Terima kasih Brian. Ya ampun, nih jawabannya juga sangat menjawab nih ya, sangat luar biasa juga nih ya. Nah, semoga Naya juga merasa terjawab nih ya dari jawabannya Brian tadi. Nah, dengan begitu berakhirlah materi kita yang kedua ini, yaitu tentang kesehatan mental yang perlu dijaga di masa pandemi ini. Nah, kami kembali ingatkan bagi para penonton yang menonton webinar ini, tadi sudah dijelaskan bahwa strategi kesehatan fisik juga perlu dijaga, dan yang kedua ini adalah kesehatan mental yang juga perlu dijaga. Penting sekali teman-teman, tidak hanya kesehatan fisik yang dijaga, tapi kesehatan mental yang sering banget breakdown nih ya, sering banget dialami oleh banyak sekali remaja, banyak sekali pelajar, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan dengan strategi dan tips-tips yang tadi sudah diberikan dan sudah sangat jelas tadi, semoga bisa membantu kalian dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan kalian. Oke, dengan begitu kita lanjut ke materi kita berikutnya ya. Nah, materi kita selanjutnya adalah tentang strategi hidup sukses bagi pelajar di masa pandemi ini. Nah, materi ini selanjutnya akan diperdalam oleh Laura. Nah, kepada Laura, waktu dan tempat, silakan. Oke, terima kasih Kara. Jadi di sini aku punya kayak 3 langkah mudah menuju kesuksesan belajar. Nah, yang pertama itu kita ketahui sendiri kan ya, kalau misalnya di dalam pandemi itu belajar itu terasa lebih susah, dan aku sendiri juga mengalami hal ini. Jadi 3 langkah ini semoga bisa membantu kalian ya. Yang pertama itu kalian bisa menerapkan metode belajar. Karena kita ini di rumah aja, kita tuh juga bisa mencari tahu apa sih metode belajar yang tepat buat kita. Ini tuh gunanya itu buat meningkatkan keefektifan belajar kita. Jadi nggak usah buang waktu banyak-banyak buat belajar yang lama tapi nggak masuk materinya gitu. Nah, dengan kayak misalnya kita tahu metode belajar kita itu pastinya materi akan lebih cepat masuk dan kita juga lebih cepat paham. Nah, metode belajar itu ada banyak sekali. Kita bisa cari-cari referensinya itu di internet ya, tapi aku bisa sebutkan beberapa, yaitu kayak misalnya seperti di gambar itu metode belajar sambil mendengarkan musik. Ada tipe-tipe orang yang misalnya kalau belajar itu sama dengerin musik yang keras-keras, yang misalnya yang semangat gitu biar gak ngantuk. Ada juga tapi yang misalnya kalau belajar tuh harus diem banget, harus gak ada suara biar materinya masuk. Ada juga orang-orang yang belajarnya itu sambil jalan-jalan atau sambil melakukan sesuatu, jadi kayak menghafalnya itu lebih masuk gitu kalau misalnya sambil jalan-jalan gitu. Nah, metode belajar ini nih kalian bisa coba-coba sendiri di rumah, dan juga misalnya kalau misalnya tidak cocok itu tidak usah kalian paksa untuk diterapkan, tapi kalian benar-benar mencari apa yang tepat buat kalian. Yang kedua adalah menerapkan pencapaian. Kayak misalnya tadi udah Brian sama Tian sebutin itu, kita bikin list apa saja yang akan kita lakukan, itu tuh biar kita tuh tahu apa sih yang harus aku selesaikan hari ini, apa yang aku mau capai hari ini. Ini tuh gunanya itu biar kita tuh tahu apa kita tuh bisa belajar beberapa lama, dan juga
berapa waktu yang tersisa, dan waktu-waktu tersebut itu bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah membuat komitmen. Kan kita tahu ya kalau belajar di era pandemi ini susah dan kita tuh pasti mengalami yang namanya tuh malas. Nah, maka komitmen dalam diri kita ini aku rasa tuh penting banget karena kalau kita ingat akan komitmen kita buat belajar serius, buat rajin belajar itu tuh bakal bisa membuat kita tuh bersemangat gitu loh, kayak aku udah komitmen, masa iya aku cuma tulis doang atau aku ucapin doang. Aku tuh harus bisa melakukan komitmen ini, aku mau mewujudkan komitmen ini. Nah, ini adalah salah satu motivasi yang paling manjur. Selain itu juga komitmen kan memang salah satu nilai-nilai Ignatian yang ada di Loyola. Nah, next. Buat yang kedua ini, karena kesuksesan di dalam pandemi itu tidak hanya dalam kesuksesan belajar, ini tuh adalah beberapa kesuksesan dalam bakat dan potensi, menggali bakat dan potensi di dalam diri kita. Nah, kalau misalnya itu kita tuh pasti ya bosen belajar karena kayak udah sekolah udah lama banget. Apalagi kayak misalnya ditambah nanti ngerjain tugas, ditambah nanti belajar buat ulangan atau buat latihan atau yang lain-lain, les gitu misalnya, itu tuh pasti kayak bosen banget, masa iya di rumah kita belajar doang, kan nggak mungkin. Nah, ada juga beberapa cara, yaitu kita tuh kayak bisa melakukan kegiatan yang menggali potensi diri kita. Kayak misalnya kita tuh bisa mengisi waktu luang, karena tadi kita sudah menerapkan pencapaian dan juga membuat list apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini, maka kita tahu berapa lama sih waktu luang kita. Nah, waktu luang kita itu seharusnya tidak kita gunakan untuk rebahan saja, tapi kita bisa manfaatkannya dengan mencoba hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu banyak kok yang bisa dilakukan di rumah, itu tergantung dengan kondisi kalian juga, ya bisa disesuaikan. Yang kedua adalah jangan takut saat melakukan kesalahan. Kalau misalnya kita mencoba hal-hal itu kan pasti baru bagi kita, jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan itu ya wajar. Jangan kalau kalian tuh jadi kayak, aduh kok salah ya, aduh ini gimana ya, itu jangan. Tapi kalau misalnya kalian ada salah gitu, kayak oh gimana sih cara memperbaikinya, terus kayak misalnya ada salah gitu kayak menjadi acuan, oh apa jangan-jangan apa ini tuh nggak cocok sih sama aku, bisa jadi gitu ya. Jadi kayak misalnya kita bisa mencari hal-hal yang lain yang lebih cocok dengan kita. Yang ketiga adalah mengamati potensi diri kita dan juga mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini menurut aku sangat penting karena pendapat orang lain itu tuh ya, misalnya kayak orang tua, teman-teman itu kayak bisa mengarahkan kita kepada bakat dan potensi kita. Karena mereka itu sering melihat kita, sering mengamati kita. Jadi akurat sekali ya mereka itu. Ya walaupun nggak 100% tapi bisa menjadi acuan buat kita. Kayak misalnya ada pendapat teman yang bilang, kamu pintar menggambar ya. Atau orang tua bilang, kamu kok rajin sih menggambar gitu. Nah itu tuh kayak bisa menjadi salah satu referensi kegiatan buat kita gitu. Jadi kalau misalnya kita juga bisa bertanya kepada mereka tentunya, dan mereka pasti menjawab ya. Dan juga kayak mengamati potensi. Misalnya waktu sekolah dulu, atau misalnya waktu sebelum pandemi ini, kayak ada sih kayak pernah muncul keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan hobi atau kegiatan-kegiatan yang merupakan bakat dan juga potensi itu, kayak misalnya kita bisa latih sekarang ini, dan juga kita bisa mencoba apakah itu benar-benar bakat kita atau bukan. Jadi kayak yang dulu-dulu nggak sempat sekarang bisa menjadi sempat gitu. Dan yang keempat adalah percaya dengan kemampuan diri saat mencoba hal baru. Kita tuh nggak boleh minder ya, kayak tadi dalam melakukan kesalahan kita tuh juga nggak boleh minder, karena kita tuh nggak bisa langsung jago, kita nggak bisa langsung pinter dalam melakukan segala sesuatu. Itu semua membutuhkan waktu. Ya, bisa di next. Ada juga hal-hal yang bisa kita hindari dalam mencapai kesuksesan di era pandemi ini, yaitu yang pertama adalah terpaku pada pandangan masyarakat. Kalau misalnya kita ini sekarang sedang mencoba mengembangkan bakat atau mencoba belajar, lalu kita sharing dengan orang-orang lain, lalu orang-orang lain itu kayak kasih komentar-komentar jahat, kayak nggak suka sama kita, atau misalnya kayak mereka tuh kayak berbeda pandangan sama kita, itu tuh kita kayak jangan terlalu fokus dengan pendapat-pendapat mereka, karena itu tuh kayak tidak berguna buat kita dan juga membuang-buang waktu. Karena bisa saja itu tuh tidak benar, ataupun itu tuh hanya pendapat mereka saja.
Jadi kayak misalnya pandangan masyarakat itu kita dengarkan, kita ambil baiknya saja, dan kita tuh bisa menjadikan itu tuh fondasi atau misalnya acuan buat kita tuh kayak membangun diri kita, memperbaiki apa yang salah. Nah, yang kedua adalah menganggap kemampuan orang lain itu lebih baik. Nah, kalau misalnya kita sedang belajar sesuatu, lalu kita melihat teman kita yang juga memiliki bakat yang sama, tetapi dia lebih pro atau dia lebih jago, gitu tuh kayak kita janganlah menganggap mereka tuh kayak, wah aku kalah nih. Kalau aku kalah berarti aku nggak bisa. Jangan punya pemikiran kayak gitu karena setiap orang pasti memiliki batas-batas berbeda dan juga setiap orang itu bakatnya itu berbeda walaupun mirip tapi tidak mungkin ada yang sama persis. Jadi kayak kita tuh punya keunikan komentar jahat atau jangan dimasukkan ke hati komentar-komentar jahat tersebut. Tapi kita juga tidak boleh untuk bodoh amat terhadap lingkungan sekitar kita. Karena pendapat orang lain itu aku rasa penting ya. Selain buat mengingatkan kita apa yang salah dan apa yang benar, pendapat orang lain ini tuh sangat-sangat kayak misalnya bisa menjadi motivasi buat kita sendiri. Dan kita nggak boleh egois kalau misalnya ada orang yang lain yang mau ngeritik itu nggak apa-apa. Kayak kita terima aja kritikan tersebut, kita perbaiki, kita catat. Nah, catatan-catatan ini tuh bisa buat kita kayak evaluasi diri kita sendiri gitu. Sekian materi yang bisa aku sampaikan. Oke, terima kasih banyak Laura atas pemaparan materi yang sangat-sangat inspiratif dan sudah jelas sekali tadi dikatakan bahwa ternyata selain menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, nah punya hidup yang sukses di masa pandemi ini juga dambaan setiap pelajar gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa gimana sih cara belajar yang baik selama masa pandemi ini dan juga gimana cara mengisi kesunguan kita selama masa pandemi. Nah, tadi juga sangat dipaparkan dengan jelas bahwa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan selama masa pandemi tadi. Daripada rebahan aja, mendingan produktif, ya kan? Nah, ya betul sekali, Kara. Oke, selanjutnya akan ada sesi Q&A nih. Nah, ada 2 pertanyaan yang sudah terpilih, yaitu yang pertama nih anonimus ya, nih nggak mau disebut namanya nih. Tapi pertanyaannya juga bagus banget ini. Gimana sih cara belajar yang efektif selama pandemi? Nah, bisa langsung dijawab ya, Laura. Efektif belajar ya, kayak salah satunya tuh udah aku sampaikan ya tadi, yaitu kayak mencari metode belajar. Nah, yang ada juga beberapa tips lainnya yang bisa aku sampaikan itu berdasarkan pengalamanku juga dan juga berdasarkan pengamatanku terhadap teman-temanku sendiri. Jadi kita tuh juga bisa membuat catatan-catatan kecil, karena kayak kita tuh meeting terus atau Zoom terus tuh kayak kita tuh kayak malas banget kan kalau misalnya mendengarkan semuanya secara langsung, atau misalnya kalau misalnya kita mendengarkan tuh kayak nggak masuk gitu. Kalau misalnya semua tuh kayak kita malah nggak fokus, malah jadi bosen. Nah, jadi kayak jurusnya itu atau caranya itu adalah membuat catatan-catatan kecil. Nah, catatan-catatan ini tuh nggak harus catatan yang formal, yang rapi gitu, tapi kayak kita bisa juga membuat catatan ini sesuai kreativitas kita, bisa pakai warna-warna atau bisa pakai gambar-gambar. Yang penting tuh kayak bisa buat kita mengingat kembali apa aja yang telah disampaikan guru ini. Dan juga kalau misalnya kita itu perlu merekam apa yang penyampaian guru-guru itu, kita tidak usah menunggu guru tersebut memberikan rekaman video ataupun harus minta kepada mereka, nggak usah. Kayak misalnya kita bisa juga rekam pribadi gitu buat nanti diulang waktu kalau misalnya kita ada waktu belajar sendiri, jadi kayak kita bisa ulang lagi video itu, jadi kayak bisa lebih masuk lagi. Dan yang tips terakhir ini tuh adalah kayak jangan terlalu terpaku pada pelajaran. Jadi kayak misalnya kayak tadi tuh bisa mengisi waktu-waktu luang yang lain, kayak kalau bosen ya udah lakukan yang lain dulu aja. Kayak misalnya tadi bisa tuh olahraga tuh bisa, atau misalnya hobi gitu bisa. Jadi kayak pasti kalau misalnya belajar terus itu malah otak kita tuh penuh, otak kita tuh jenuh gitu. Jadi kayak misalnya ya itu lakukan hal yang lain dulu. Jadi gitu. Oke, terima kasih Laura, dan jawaban ini bener banget nih ya, karena emang ternyata tuh nggak cuma
waktu kita tuh pakai buat belajar terus karena kepala nih bisa overload nih ya lama-lama. Nah, waktu-waktu luang itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang produktif, kita cari-cari hobi baru, kita explore diri kita lebih. Dengan begitu kita jadi kenal siapa diri kita dan kita jadi tahu sebenarnya kita punya bakat atau potensi yang ternyata terpendam yang mungkin selama ini kita nggak ngerti, tapi setelah kita coba kita jadi ngerti nih bahwa ternyata kita punya bakat di bidang tertentu. Nah, selanjutnya. Iya, betul sekali, Kara. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari @Madia WS. Makasih Madia pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini, nah di masa pandemi ini kan, terutama di masa pandemi yang musim hujan nih ya, melo-melo ini, hawanya kan males ya, mager, pengennya rebahan. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh, walaupun hawanya males kayak gitu tuh, gimana caranya supaya kita tuh tetap produktif gitu? Bisa langsung. Nah, oh ya, jadi kalau misalnya kita tuh kayak musim hujan gini nih, ya tahu lah, aku juga mengalami kalau misalnya hujan gitu, pasti pengennya tuh kayak tidur gitu, atau rebahan gitu aja, kayak males gitu. Nah, tapi tuh kita nggak boleh ya kayak gitu tuh, karena kayak gitu tuh membuang waktu. Kita tuh bisa memanfaatkan waktu rebahan itu tuh menjadi sesuatu yang berguna. Apa sih? Kayak misalnya tuh bisa mengisi waktu luang kita tuh mencoba hal yang baru. Nah, kalau misalnya memang mager kan nggak bisa keluar rumah juga, itu tuh ada beberapa kegiatan yang aku saranin buat Madia ini, kalau misalnya mau melakukan hal yang simpel tapi bisa dilakukan di dalam rumah dan itu tuh nggak perlu banyak waktu, nggak perlu banyak mengeluarkan uang dan juga nggak perlu banyak fasilitas yang muluk-muluk lah. Ya Kak, kamu ini kan perempuan, jadi kayak misalnya kita bisa merawat diri nih, kita bisa skincarean biar nanti kalau udah selesai pandemi kita jalan-jalan itu udah glowing, atau juga kita bisa kayak misalnya mencoba teknik-teknik make up, atau misalnya kita bisa belajar make up itu tuh adalah hal yang paling simpel tentunya buat perempuan juga. Kita tuh menata diri itu juga penting ya tentunya. Kalau misalnya hal yang lain itu kita bisa kayak misalnya membaca buku. Nah, membaca buku ini aku saranin itu kayak membaca buku yang mengandung atau menarik perhatian kita, yang menimbulkan rasa ingin tahu terhadap buku ini. Karena kalau misalnya kita ingin tahu terhadap buku ini, pastinya itu kita kayak jadi semangat membaca, kita kayak apa sih yang bakal terjadi selanjutnya tuh. Nah, kayak gitu tuh misalnya buku-buku yang cocok buat di era pandemi seperti ini. Dan apalagi ya, kayak misalnya kita juga bisa melampiaskan hobi kita tuh kayak misalnya bermain game. Bermain game ini tidak selamanya buruk, karena di Indonesia sendiri kita tahu ya kalau misalnya game itu juga sudah mendunia, dan juga ada atlet-atlet e-sport di Indonesia ini yang sudah menjuarai kejuaraan dunia. Dan kita juga bisa kayak misalnya mengisi waktu luang di dalam game, karena siapa tahu juga kita memiliki kemampuan di dalam game ini gitu. Oke, terima kasih banyak Clara atas jawabannya yang sudah sangat menjawabnya, dan semoga bagi Madia ini sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, dengan begitu berakhirlah webinar kita pada hari ini. Jadi, terima kasih untuk para penonton yang sudah menyaksikan webinar kami dari awal hingga akhir. Dan closing statement-nya nih, pada akhirnya kami mau kasih kesimpulan untuk semua saja yang menonton webinar ini, bahwa penting sekali bagi kita di masa pandemi ini, bagi kita para pelajar, untuk selalu yang pertama, menjaga kesehatan fisik, yang kedua, menjaga kesehatan kita secara mental, dan yang ketiga, mengeksplor diri kita lebih, dan juga untuk selalu belajar lebih agar di masa pandemi ini kita tetap bisa memiliki badan yang sehat, memiliki mental yang sehat, tapi juga bisa menjadi pelajar yang sukses dengan terus berkarya, terus mengeksplor diri, agar pada akhirnya nanti ketika pandemi sudah selesai, kita sudah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dengan bakat-bakat dan potensi-potensi luar biasa, dan kesehatan kita tentunya juga menjadi lebih terjaga. Nah, pada akhirnya saya Kara, Saya Tian, Saya Brian. Dan saya Laura. Stay safe dan stay healthy teman-teman. Stay healthy. Yeay. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semuanya.